Selamat pagi atau siang kepada Ibu Rila selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi biaya serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Sharon dari kelas KJ 102. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dengan topik penggolongan biaya. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk menjelaskan beberapa cara penggolongan biaya dalam akuntansi serta memberikan gambaran mengenai fungsi dan peran dari jenis biaya dalam kegiatan operasional perusahaan. Berikut kelompok kami, kelompok 3 yang beranggotakan saya, Sharon Agustin, dengan NIM 202401021114. Dan saya Weni Kusuma. Berikut ini merupakan beberapa pembagian dalam penggolongan biaya. Pada kelompok kami akan menjelaskan fungsi pokok dalam perusahaan, jangka waktu manfaat, dan apa itu biaya variabel dan semi variabel. Salah satu fungsi pokok dalam perusahaan ada biaya produksi. Biaya produksi adalah seluruh pengeluaran yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan suatu produk, mulai dari tahap awal hingga siap dijual ke konsumen. Biaya ini mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, serta biaya overhead seperti listrik, pemeliharaan mesin, dan sewa pabrik. Dengan kata lain, biaya produksi menggambarkan berapa besar sumber daya, baik uang, tenaga, maupun waktu yang digunakan agar bahan mentah dapat diubah menjadi barang jadi yang memiliki nilai jual. Pemahaman biaya produksi penting agar perusahaan dapat menghitung harga pokok produksi secara akurat dan menentukan harga jual yang menguntungkan. Biaya produksi terdiri dari 3 komponen utama yang saling berkaitan dalam proses pembuatan produk. Yang pertama ada biaya bahan baku langsung atau direct material cost. Ini adalah biaya untuk bahan utama yang membentuk produk jadi. Bahan ini terlihat jelas pada hasil akhir. Contohnya, kayu untuk membuat meja, kain untuk menjahit pakaian, atau tepung untuk membuat roti. Yang kedua, ada biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost, merupakan biaya yang dibayarkan kepada pekerja yang terlibat langsung dalam proses produksi. Mereka berperan mengubah bahan mentah menjadi barang jadi. Contohnya, gaji tukang kayu yang membuat meja atau upah penjahit yang menjahit pakaian. Yang ketiga, ada biaya overhead pabrik atau factory overhead cost, yaitu semua biaya lain yang mendukung proses produksi namun tidak dapat diidentifikasi langsung dengan produk tertentu. Contohnya, biaya listrik pabrik, penyusutan mesin, bahan penolong, dan perawatan peralatan produksi. Dengan memahami ketiga komponen ini, kita bisa mengetahui dari mana saja total biaya produksi terbentuk dan bagaimana masing-masing bagian berpengaruh terhadap harga pokok produksi. Berikut merupakan rumus dari biaya produksi, yaitu adalah biaya bahan baku langsung ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik. Penggolongan biaya dalam perusahaan, biaya dapat digolongkan berdasarkan fungsi pokok aktivitas perseroan. Yang pertama ada biaya produksi atau production cost, merupakan total seluruh pengeluaran yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk. Biaya ini mencakup bahan baku, tenaga kerja, dan beban operasional pabrik. Intinya semua biaya yang timbul selama proses pembuatan barang termasuk di dalamnya. Yang kedua, ada biaya pemasaran atau marketing expenses. Adalah biaya yang digunakan untuk kegiatan promosi dan penjualan produk agar sampai ke tangan konsumen. Contohnya biaya iklan, biaya promosi, dan biaya distribusi. Tujuannya agar produk perusahaan laku di pasaran. Yang ketiga, ada biaya administrasi dan umum atau general administration expenses. Biaya ini berhubungan dengan pengelolaan dan pengawasan kegiatan perusahaan secara keseluruhan, misalnya gaji staf administrasi, biaya kantor, dan perlengkapan administrasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan penggolongan biaya berdasarkan kegiatan atau volume produksi.
Penggolongan biaya berdasarkan kegiatan atau volume produksi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama biaya tetap atau fixed cost, yang kedua adalah biaya semi variable atau mixed cost, dan yang ketiga adalah biaya variable atau variable cost. Saya akan menjelaskan biaya variabel dan biaya semi variabel. Biaya variabel adalah biaya yang berubah sesuai dengan jumlah produksi. Artinya, semakin banyak unit yang diproduksi, maka semakin besar total variabelnya. Begitu juga sebaliknya. Tadi mengenai biaya variabel itu kan biaya yang berubah sesuai dengan jumlah yang diproduksi atau dijual. Semakin banyak yang diproduksi, maka semakin besar total biayanya. Namun biaya per unitnya itu tetap. Contohnya itu adalah misalnya bahan baku. Jadi tiap unit butuh 5.000, maka kalau kita produksi 100 unit, berarti total biaya variabelnya itu adalah 500.000. Lalu kalau 200 unit berarti 200.000 dikali biaya per unitnya, jadi 1 juta. Biaya semi variabel adalah biaya yang memiliki unsur tetap dan variabel sekaligus. Artinya ada bagian yang tetap dibayar walaupun tidak ada produksi. Begitu juga ada bagian yang meningkat jika produksinya bertambah. Contohnya adalah biaya gaji teknisi, biaya listrik, dan biaya telepon. Contoh dari biaya telepon adalah jika kita memakai abodemen telepon, di situ ada biaya abodemen tetapnya misalnya 50.000. Lalu ada biaya tambahan 200 perak per menit saat kita melakukan panggilan. Berarti yang dihitung itu 50.000 biaya abodemen tetap tadi ditambah biaya tambahan 200 perak dikali 100 menit biaya kita menelpon sama dengan 50.000 ditambah 20.000 sama dengan 70.000. Next, di slide selanjutnya saya akan membahas tentang contoh soal. Contoh soal di sini saya akan bacakan. PT Maju Bersama memproduksi barang kebutuhan rumah tangga. Berikut data yang tersedia selama tahun 2025. Jadi di sini diketahui persediaan bahan baku langsung saldo awal 14.000, lalu saldo akhirnya 12.000. Ada persediaan barang dalam proses, saldo awalnya 8.000 dan saldo akhirnya 7.000. Lalu diketahui persediaan produk selesai, saldo awalnya 6.000 dan saldo akhirnya 7.500. Dan juga di sini diketahui bahan baku langsung yang siap digunakan itu saldo awalnya 0, lalu saldo akhirnya 128.500. Dan yang terakhir diketahui harga pokok penjualan saldo awalnya 0 dan saldo akhirnya 180.000. Next slide, di sini ada informasi tambahan. Yang pertama, biaya tenaga kerja langsung atau BTKL sebesar 40.000. Lalu ada biaya overhead pabrik atau BOP sebesar 30% dari BTKL atau biaya tenaga kerja langsung. Dan juga di sini diketahui semua biaya produksi dibebankan ke barang dalam proses. Yang keempat, tidak ada retur atau potongan penjualan dalam transaksi ini. Lalu yang diminta adalah yang pertama 1A, harga pokok produksi. Yang kedua, 2B itu diminta kita menghitung total biaya produksi. Yang ketiga, 3C, hitung biaya utama atau prime cost dan biaya konversi atau conversion cost. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari contoh soal tadi. Jadi di sini diketahui bahan baku awal itu sebesar 14.000. Jadi kita masukkan 14.000, pembelian bahan bakunya belum diketahui jadi 0. Lalu bahan baku yang tersedia itu bahan baku awal ditambah dengan pembelian bahan baku. Dan persediaan bahan baku akhir itu kan sudah diketahui jadi 12.000. 12.000 lalu pemakaian biaya bahan baku itu adalah diketahui 128.500. Terus biaya tenaga kerja langsung di sini diketahui
40.000. Oke, biaya overhead pabriknya BOP-nya itu sebesar 30% kali dari biaya tenaga kerja langsung, jadi 12.000. Jadi total biaya produksi itu terdiri dari biaya bahan baku, pemakaian biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung atau BTKL ditambah dengan biaya overhead pabrik. Jadi biaya produksi kita jawab yang 2B itu senilai 180.500. Lalu di sini ada produk dalam proses awal, itu saldo awalnya diketahui 8.000. Jumlah barang dalam prosesnya adalah 180, 500 ditambah 8.000. Itu ketemu jumlah dalam proses. Lalu di sini ada produk dalam proses akhir, di sini diketahui 7.000. Jadi kita bisa cari harga pokok produksinya itu jumlah produk yang diproses dikurang produk dalam proses akhir. Jadi harga pokok produksi yang jawaban yang A, 1A itu harga pokok produksinya adalah 181.500. Persediaan barang jadi awal di sini diketahuinya persediaan barang jadi awal 6.000, barang siap dijualnya harga pokok produksi ditambah persediaan barang jadi awal. Persediaan barang akhirnya diketahui 7.500. Berarti harga pokok penjualannya itu barang siap dijual dikurang persediaan barang jadi akhir. Jadi harga pokok penjualannya harus sama dengan harga pokok penjualan saldo akhir yang diketahui. Karena kan ini sudah sama, berarti sudah benar. Lalu di sini 3C, hitung biaya utama atau prime cost dan biaya konversi atau conversion cost. Biaya konversinya biaya utamanya itu pemakaian bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung atau PTKL. Jadi 128 ditambah 40.000 adalah 168.500. Jadi total biaya utama adalah 168.500. Terus biaya konversi atau conversion cost itu dari biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik. Jadi 40.000 ditambah 12.000 sama dengan 52.000. Jadi total biaya konversi atau conversion cost itu sebesar 52.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi biaya produksi dan penggolongan biaya ini. Biaya produksi adalah seluruh pengorbanan sumber daya seperti uang, tenaga, dan waktu untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi, yang terdiri dari biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, dan biaya overhead pabrik. Pemahaman biaya produksi penting agar perusahaan bisa mengendalikan efisiensi, menentukan harga jual, dan menilai laba. Singkatnya, biaya produksi mencerminkan seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan produksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.